Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Teen Star Slime Dataken volume 12 part 17. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah ditekan Rimuru, Ramirez memberitahu bahwa Albert bukanlah monster kuat biasa. Albert telah berevolusi dari kesatria kematian menjadi paladin kematian. Bahkan Albert sanggup mengimbangi Hakuro sebelum dia berevolusi, dan sekarang tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Terlebih lagi, Albert seorang guru dari orang yang bernama Arnold. Rimuru kaget dan menyela. Tunggu, ini sangat aneh jika Albert melatih Arnold. Arnold adalah Kauten Ordo kesatria suci. Dia sangat kuat, bahkan dia lebih kuat dari Albert. Rimuru bingung apa yang terjadi. Ramirez melanjutkan. Setelah Arnold dan anak buahnya dimarahin Hinata, mereka memutuskan untuk menjelajah labirin lagi. Mereka berhasil mencapai lantai 70 karena Demon Colossus masih dalam perkembangan. Berkat itu, mereka mungkin telah sampai di lantai 96 sampai 99. Namun mereka melarikan diri dan menangis saat bertemu dengan bos selanjutnya. Dan itu terjadi di lantai 80. Bos lantai 80 telah berevolusi dengan bentuk sempurna. Rimuru terkejut lagi. Yang pertama lantai 60, yang kedua lantai 80. Apa yang terjadi? Ramirez, apa yang kau maksud, Jaegeon? Di belakang Rimuru, Veldora tertawa dengan bangga. Rimuru melanjutkan. Ku dengar Veldora melatihnya, tapi kupikir Jaegeon tidak akan menggunakan teknik pembunuh gaya Veldora dengan sangat sempurna. Lagi pula dia monster tipe serangga. Jadi dulu Rimuru menggunakan sel-selnya untuk menyembuhkan lukanya, memperbaiki kerangka luarnya dengan Magic Steel. Rimuru berpikir, kemungkinan berkat itu Jaegeon bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Ramirez menambahkan bahwa Jaegeon saat ini dia sanggup memanggil bawahnya sendiri. Saat Rimuru tidak bertanya, Veldora menyela. Muridku sekarang telah mengalami evolusi total. Dia telah menjadi prajurit yang tak terkalahkan. Dia telah mewarisi teknikku. Dan Rimuru, asal kau tahu, di kejadian Arnold, muridku Jaegeon tidak perlu turun tangan. Karena bos lantai 79 sudah mengalahkan Arnold dan yang lainnya. Ratu Tawon Apito mampu bergerak dengan kecepatan tinggi, melancarkan serangan sambil mematahkan racun yang mematikan. Meskipun Arnold dan yang lainnya telah mengasah ilmu pedangnya bertahun-tahun, mereka tidak bisa menyentuh sayap Apito. Arnold dan yang lainnya melarikan diri sambil menangis. Itu luar biasa. Mendengar itu, Rimuru ingin tertawa namun menahannya. Rimuru sangat kesal. Mereka semua menyembunyikan hal seru seperti ini dariku. Sejak awal Veldora sudah tahu bentuk evolusi Jaegeon adalah humanoid. Bagi Veldora ini tidak akan menarik jika Rimuru tahu, karena itu Veldora tutup mulut. Rimuru tersenyum jahat dan bergumam dalam hati. Kalian keterlaluan, aku akan membalas kalian nanti. Kemudian Rimuru meminta Raphael untuk menunjukkan gambar wujud Apito dan Jaegeon. Rimuru melihat bentuk Jaegeon dan Apito sangat ramping seperti manusia. Rimuru terkesan. Sepertinya Hinata dan Veldora melatih mereka dengan baik. Jadi alasan Arnold dilatih Albert. Arnold melakukan penjelajahan lagi setelah dikalahkan Apito. Namun perjalanan terakhirnya harus terhenti di lantai 60. Arnold dan yang lainnya dikalahkan Albert seorang diri. Dan yang paling curang adalah keabadian Albert. Dengan kejadian itu telah diputuskan semua kesatria Suci Ordo berlatih di bawah bimbingan Albert. Labirin kini memiliki sebutan yang disebut 10 elit penjara bawah tanah. 10 elit diisi monster yang sangat kuat seperti Adalman, Kumara, Apito, tentu saja Jaegeon sebagai penguasanya. Tidak hanya itu saja, Rimuru sangat terkejut dengan 4 naga yang tangkap milim. Mereka semua telah berevolusi menjadi Raja Naga. Saat Rimuru bertanya siapa pemilik 10 elit penjara bawah tanah, seketika Tony dan Keris melarikan diri dengan alasan masing-masing. Bagi Rimuru, jika mengikuti rantai komando,
itu sudah jelas. Pemiliknya Ramirez. Bahkan Ramirez menjalin kontrak dengan 4 Raja Naga sebagai bawahannya. Sedangkan Kumara Jegio, Nabito, dan Adalman, mereka menyatakan akan menjadi bawahan Rimuru Sama. Jadi 4 Raja Naga bawahan Ramirez. Setelah menjelajahi semua lantai, Rimuru memaksimalkan sihir pengawas Megiddo, meletakkan tetesan air di semua tempat yang ditetapkan dengan menambah on-slam kecil. Dengan slam kecil, Rimuru bisa menonton live streaming siaran sihir pengawas secara langsung. Dengan sedikit otak-atik, Rimuru menemukan sesuatu yang menarik. Melalui sihir pengawas, Rimuru menambahkan sinar ke kaki Gupta yang sedang latihan. Awalnya Kurosaki sudah mengoptimalkan Megiddo, namun Raphael tidak puas. Raphael meningkatkan ke tingkat yang lebih sempurna, roh-roh kuat yang menciptakan lensa-lensa. Bahkan Megiddo sekarang bisa digunakan di waktu malam hari, walaupun tidak sekuat di siang hari. Dengan itu Rimuru bisa mengawasi sambil membunuh dari dalam ruang kontrol. Puas dengan uji coba, Rimuru kembali ke kantornya. Tak lama kemudian datanglah Suna yang membawa pesan bahwa ada tamu yang menunggu. Suna membawa Rimuru ke ruang tamu. Shinji dan yang lainnya sudah menunggu dengan gelisah. Tim Shinji sudah diberi suaka. Karena itu Shinji harus memberi informasi sebanyak mungkin. Mereka telah diberikan kebebasan melakukan apapun, dan juga tentang masa depan mereka. Namun tim Shinji bimbang tentang masa depan. Haruskah kerja di Tempest, atau kaya dengan menjelajahi labirin berulang kali? Namun mereka sadar betapa mengerikannya labirin. Terlebih lagi lantai 60 dijaga Demon Colossus, karena Adalman naik kelas ke lantai 70. Tim Shinji sudah yakin tidak ada cara untuk menang melawan Demon Colossus. Rimuru meminta tim Shinji untuk melupakan labirin dan bekerja saja di Tempest. Setelah berdiskusi, tim Shinji memutuskan akan bekerja di Tempest. Terlebih lagi, Master Kada telah mengabdi ke Tempest. Mendengar itu, Rimuru setuju. Rimuru memberikan pekerjaan tim Shinji untuk menjadi peneliti di labirin. Daripada menjadi bawahannya, Rimuru akan memperkenalkan tim Shinji dengan Ramirez. Rimuru mengantar mereka ke laboratorium labirin. Rimuru menyapa, "Yo Ramirez, ini Shinji dan teman-temannya. Apa kau ingat mereka akan bekerja di tempatmu?" Saat ini Ramirez sedang mencari asisten yang cocok dengan tugasnya. Karena monster yang tidak cerdas tidak dapat memahami ide gilanya. Memang Ramirez saat ini memiliki Dino, tapi Dino tidak dapat melakukan tugasnya sendiri. Ramirez menyapa, "Yo, aku Ramirez, apa kalian tertarik menjadi asistenku?" Shinji sangat kagum dengan Ramirez. Bahwa peri benar-benar ada dan itu luar biasa. Mark dan Shin mereka juga tercengang. Tanpa basa-basi mereka pun menerima tawaran Ramirez. Ramirez mengingatkan tim Shinji, "Aku akan memberi kalian gaji yang fantastis, jadi patuhilah perintahku. Jika mau 3 koin emas per bulan, 36 koin emas per tahun plus bonus. Tapi kalian jangan bangga dulu dan jangan mengandalkan bonus, karena aku akan menggaji kalian sesuai dengan pesana hatiku. Jika hatiku buruk, itu adalah tanda bahwa kalian tertimpa sial." Tim Shinji tidak keberatan dengan itu. Imigrasi selesai. 3 hari berlalu. Ketiganya sudah terbiasa dengan Ramirez. Di ruang kontrol, Rimuru sangat khawatir dengan Kadra yang tiba-tiba hilang kontak. Kekhawatiran Rimuru terhadap Kadra itu membuatnya untuk berdiskusi dengan Benimaru. Benimaru meminta tuannya Rimuru untuk tidak khawatir dengan Kadra, karena Benimaru sangat yakin bahwa Kadra akan baik-baik saja. Benimaru mengubah topik. Benimaru merasa sihir baru Megiddo sangat luar biasa dan berguna. Dia tidak mau ketinggalan. Itu benar sekali Rimuru sama. Sihir ini sangat luar biasa. Saat hendak melanjutkan pujiannya, Rimuru meminta Diablo untuk berhenti. Rimuru merasa sangat tidak pantas mendapat pujian karena Raphael lah yang paling berjasa. Rimuru berkata, "Benimaru, Diablo, kalian terlalu berlebihan, karena aku bukanlah orang yang luar biasa ataupun hebat." Seketika Diablo berterima kasih. Rimuru sama terima kasih atas pujiannya. Rimuru menghela napas lelah. Rimuru teringat bahwa Diablo adalah primordial. Rimuru tidak tahu harus berbuat apa. Jika dipikir Diablo adalah iblis aneh sejak awal, bahkan Diablo mampu mempermalukan iblis terkuat Ki Crimson. Diablo tertawa, Anda sangat luar biasa Rimuru sama. Hanya dengan pujianmu saja,
Itu menimbulkan kerusakan mental kepada wajahku. Wajah Diablo terhenti saat Rimuru merasakan pergerakan spasial yang langsung menuju labirin. Merasa Ghadra sudah kembali, Rimuru pergi ke lantai 70 yang diikuti Diablo dan yang lainnya. Rimuru bertanya, "Ghadra, apa yang terjadi?" Ghadra memberitahu, "Saya sudah melakukan semua perintah Rimuru Sama yang Rimuru Sama berikan kepadaku. Namun, usahaku gagal saat aku mengajukan permintaan langsung kepada Kaisar sebagai pengabdian terakhirku kepadanya. Permohonanku dikabulkan, namun tanpa aku sadari, aku ditikam seseorang dari belakang. Dan aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Karena itu aku menyiapkan sihir teleportasi sebelum pergi ke Kaisaran Timur. Berkat gelang kebangkitan Ramiris Sama, aku aman dan baik-baik saja ketika sampai di labirin. Gelang ini benar-benar luar biasa. Dan ada satu hal lagi, Rimuru Sama, Kaisaran Timur akan melanjutkan invasinya." Rimuru berkata, "Tidak apa-apa, aku sudah mengira semua ini. Ghadra, kau sangat cerdik, menyelamatkan diri sebelum musibah. Tak peduli seberapa parah lukamu atau dekat dengan kematian. Di dalam labirin kau abadi." Melihat trik Ghadra, Rimuru berencana mencoba menggunakan teleportasi dan akselerasi pikiran. Rimuru bertanya, "Jadi siapa yang menyerangmu dan aku tidak percaya ada orang yang bisa menikahmu?" Ghadra sama sekali tidak merasakan kehadiran orang yang menikamnya. Tapi Ghadra tahu siapa orang itu. Walaupun Ghadra tidak yakin, Ghadra berbalik arah dan memperlihatkan bekas lukanya. Bagi Rimuru, lukanya memang sudah sembuh, tapi sihir pertahanannya belum pulih. Jubahnya memiliki bekas korosi, dan itu menunjukkan sangat jelas bahwa itu bukanlah serangan fisik yang biasa. Rimuru tersenyum. Sepertinya Kekaisaran punya orang yang punya teknik menarik. Diablo terkesan. Rimuru Sama, jadi begitu cara Anda mengetahui musuh yang tidak bisa diremehkan? Rimuru meminta Ghadra agar tidak memaksakan diri mencari siapa pelakunya, dan yang terpenting kau kembali dengan selamat. Lalu apakah masih ada yang ingin kau sampaikan? Ghadra memberitahu, Kekaisaran Timur meyakini negaranya otoritas absolut. Mereka tidak mengakui negara lain. Namun itu hanyalah kedok. Nyatanya Kekaisaran Timur punya hubungan dengan kerajaan Dwargon. Alih-alih perang, Kekaisaran meminta Dwargon untuk menyerah. Tapi jika Dwargon menolak, Kekaisaran akan menyerang tanpa ampun. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.